berada di depan kantor Komnas HAM bersama Aliansi Perempuan Indonesia, di mana kami sedang mengadakan terhadap kasus pembunuhan dan juga kekerasan terhadap perempuan dan rakyat di Papua. Ikut kita simak. Dalam hal ini adalah Presiden Prabowo harus segera menarik seluruh tentara, baik organik maupun non-organik, dari tanah Papua. Dan terdapat satu alasan kenapa aksi kita kami lakukan di depan gedung Komnas HAM, karena Komnas HAM memiliki wewenang untuk menetapkan sebuah kejahatan kemanusiaan sebagai pelanggaran HAM berat. Oleh karenanya, di dalam aksi ini teman-teman semua, kami menuntut, kami mendesak kepada Komnas HAM untuk menetapkan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Papua sebagai bentuk pelanggaran HAM berat. Di sini hadir kawan-kawan organisasi dari berbagai latar belakang yang akan menyuarakan tuntutan kita dan solidaritas kita terhadap saudara-saudara kita yang ada di Papua. Karena ketika ada satu orang yang tidak bebas, maka semua kita berada dalam situasi penunjukan dan diskriminasi. Saya persilahkan kepada kawan-kawan yang menyampaikan orasinya dan menyatakan solidaritasnya terhadap wujud terhadap kekerasan yang disebabkan oleh militerisme yang mengancam kita semua. Dan hari ini kita bersuara untuk menghentikan tindakan-tindakan militeris. Hidup perempuan! Hidup! Hidup rakyat! Hidup! Stop bunuh perempuan Papua! Stop bunuh perempuan Papua! Tarik militer dari tanah Papua! Sekarang juga! Tarik militer dari tanah Papua! Sekarang juga! Saya persilahkan kepada kawan-kawan untuk menyampaikan orasi solidaritasnya. Mungkin bisa berurutan ya. Silakan. Selamat sore kawan-kawan sekalian. Masih waras? Masih sehat? Di tengah-tengah ketidakwarasan dan di tengah-tengah berbagai macam penyakit yang menjalar dalam sendi-sendi sosial, politik, ekonomi, bahkan di dalam sendi-sendi kemanusiaan bangsa Indonesia. Mohon maaf ya. Ruby aktivis nama sebutannya. Bahkan seekor anjing pun memilih berjuang daripada hanya duduk nyaman-nyaman di singgasana sang raja. Hari ini kita bersama-sama menegakkan satu yang disebut oleh konstitusi, yaitu keadilan, kesejahteraan, dan keamanan bagi segenap masyarakat Indonesia. Hari ini kita bersolidaritas atas duka yang mendalam, atas terbunuhnya, bukan, saya ralat, atas dibunuhnya rasa dan peri kemanusiaan, rasa keadilan, atas dibunuhnya hak asasi manusia masyarakat Indonesia, terutama saudara-saudara kita di tanah Papua. Kejadian yang baru-baru terjadi, meninggalnya seorang ibu beserta bayi yang dikandungnya, bukanlah kehilangan ataupun bukanlah dibunuhnya hanya hari ini ataupun masa kini, tapi negara kita melalui infrastrukturnya, melalui aparatusnya, melalui institusinya yang bernama TNI telah menghilangkan tidak hanya masa kini tapi juga masa depan. Bahkan sebelum bayi itu dilahirkan, dia harus mengalami ketidakadilan dan kebengisan bagi matinya kemanusiaan di negara kita, teman-teman. Hari ini kita telah merasakan tidak hanya duka, tapi juga kemarahan. Kita marah karena kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di Papua
satu nyawa hanyalah hitungan angka bagi negara kita, teman-teman. Bagaimana kemudian ketika nyawa ditukar atas nama keamanan? Ini yang perlu kita koreksi, teman-teman. Yang perlu kita koreksi adalah logika keamanan yang digunakan oleh negara ini dalam menertibkan, dalam bahasa negara kita menertibkan masyarakat Papua. Logika keamanan yang justru tidak memberikan keamanan kepada warganya. Logika keamanan yang telah meludahi amanat konstitusi. Logika keamanan yang telah melacur dari falsafah bangsanya. Logika keamanan seperti apa yang kemudian setiap harinya harus menumbangkan nyawa demi nyawa. Dan ini bukan angka, tapi kehidupan. Negara kita setiap hari, setiap detik, setiap saat selalu mengambil kehidupan masyarakat Indonesia. Logika kesejahteraan yang selalu dibangun atas nama pembangunan tanah Papua. Logika kesejahteraan macam apa yang merampas harkat, martabat, dan hak hidup masyarakatnya? Ini yang perlu menjadi koreksi kita bersama, bahwa negara kita perlu mendefinisikan ulang, yang itu berangkat dari kegelisahan masyarakat, bagaimana keamanan dan kehidupan itu dibentuk di tanah kita sendiri, kawan-kawan. Ini tanah kita, bukan hanya tanah milik Presiden Prabowo. Ini tanah kita, bukan hanya milik elit-elit politik, penguasa, pejabat-pejabat publik, pejabat-pejabat politik. Ini tanah kita, bukan hanya milik TNI dan Polri, teman-teman. Ini tanah kita bersama. Negara ini tidak jadi negara tanpa dibentuk oleh kita, rakyat. Bahkan kita bisa hidup